Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ya Jimatuddin Usman Al-Bantani saat pelantikan Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia Astana Japura Cirebon, yang mana di situ dulu ada seorang tokoh yang sangat begitu kuat, merupakan terah dari Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Pangeran Garuda, yang notabene mempersunting putra seorang Adipati Japura, yaitu Rara Kuning. Tentu ini merupakan sebuah pergerakan yang notabene dari dulu Japura merupakan tolok ukur sebuah kemajuan di Cirebon, yang mana sampai dengan saat ini kebudayaan leluhurnya masih kental dan kuat. Karena sebelum pelantikan mereka juga mengadakan sebuah arak-arakan, ya, pawe, memperkenalkan diri sebagai perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sangat antusias. Dan Kiai Jimatuddin Usman Al-Bantani dalam ceramahnya berpesan jangan sampai sejengkal tanah pun dikuasai oleh orang asing. Harus dipertahankan untuk mengembalikan marwah ajaran leluhur Wali Songo Nusantara. Sekali lagi lah mohon maaf yang kehormati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astana Japura 1500 Masehi sudah kenal dengan Garuda, karena di sini dulu ada seorang pendekar bernama Pangeran Sindang Garuda. Pangeran Sindang Garuda datang itu kira-kira beberapa saat lagi, kemudian Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di Cirebon. Amuk marugul ngamuk, arane gak amuk amuk marugul ning Astana Japura ki. Laka sing bisa ngelawan ning amuk marugul jere Raja Astana Japura arane Prabu Handayanang Handiang. Prabu Handiang jere Prabu Handiang, saya punya anak bernama Dewi Rara Kuning. Ayu uangnya, wong Astana Japura mah wadone ayu-ayu bengen. Oh, arane Rara Kuning. Lamun ibune Sunan Gunung Jati arane Rara Santang. Lamun wong Astana Japura arane Dewi Rara Kuning. Jere apa arane Prabu Handiang. Siapa orang yang bisa mengalahkan amuk marugul, maka dia akan saya kawinkan dengan yang namanya Dewi Rara Kuning. Kayane lamun kula wis ana waktu iku sing Banten teka mrene akan ikut sayembara untuk mengalahkan amuk marugul. Paling-paling ning kene saingane Kiai Abbas doang. Akan saya lawan Kiai Abbas kalau saya waktu itu sudah ada. Kemudian gulet kabeh pada mati liane mah ngelawan amuk marugul, nggak ada yang sanggup. Barang Pangeran Sindang Garuda, namanya Garuda, dasar negara kita lambangnya itu adalah burung Garud. Iku ngembile sing Astana Japura, Bu. Akhirnya melawan Pangeran Amuk Marugul, kalah.
amuk marugul nang Pangeran Sindang Garuda. Sejak itulah di sini ini banyak keturunan Pangeran Sindang Garuda dan dari Dewi Rara Kuning. Sehingga kudung-kudung kuning iki moroga. Karena Dewi Rara Kuning ku ibu-ibu ki ayu lagi nome iki. Masya Allah, iki wonge mesti diomonge maki Dewi Rara Kuning. Nah ini budaya lakula wong Banten bae weruh sejarah Astana Japura. Apabila orang Astana Japuranya melupakan sejarah daripada Astana Japura, tidak kenal lagi nama-nama daripada Pangeran Sindang Garuda, tidak kenal lagi dengan Prabu Handiang, kenale karo Pakih Mukodam, Alwi Kolikosam dan lain sebagainya, padahal tidak ada sejarahnya sama sekali. Maka ini ketahanan nasional geostrategis daripada bangsa Indonesia berarti sudah jebol. Apalagi itu geostrategis, ketahanan nasional bangsa kita yang harus dijaga adalah kesatuan wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke tidak boleh ada sejengkal pun yang mengambilnya. Kuburan 1 meter kali 2 meter iku didokoni aran wong Yaman bin Yahya, padahal di situ tidak ada kuburannya. Berarti sejengkal tanah Indonesia sudah direbut oleh bangsa lain. Tepuk tangan. Wedine lowe tepuk tangan mentang-mentang wis jam 1 kok dalam maning. Iki taga jere kula iki acara sampai jam 1 ning Banten mah acaraku jam 11 riren. Ning kene sampai jam 1 mbek arep mulai ceramah. Dalam maning Bu ya. Ketahanan nasional yang lainnya prinsipnya adalah kesatuan nasib. Indonesia, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalamnya satu nasib, yaitu dalam suka dan duka. Zaman prasejarah kita penuh kebanggaan dan kemuliaan. Zaman dinasti Sailendra kita penuh kebanggaan kemuliaan, kita satu nasib sepenanggungan. Kemudian ketika kolonial Belanda datang, kita satu nasib, sama-sama kita dijajah oleh orang-orang Eropa. Kemudian kita berjuang, kita perang melawan bangsa asing, merdeka 1945, kita satu kesatuan nasib yaitu merdeka. Kemudian hari ini kita bersama-sama satu nasib menjadi bangsa Indonesia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketahanan nasional karena kesatuan nasib ini harus dijaga dan diperkenalkan oleh kita kepada anak-anak, sehingga kita orang Cirebon tidak menganggap orang lain kepada orang Maluku, karena kita saudara, kita satu keturunan, kita satu wilayah, kita satu kebudayaan, kita satu nasib sepenanggungan. Tidak boleh orang Papua itu merasa dia bukan bagian dari kita orang Jawa. Dia saudara kita yang harus dimuliakan semulia-mulianya, sebagaimana kita memuliakan bangsa Cirebon. Orang Banten memuliakan orang Cirebon wajar, masih sedulur, masih parak duluranane. Tapi bagaimana orang Banten, bagaimana orang Cirebon merasa betul-betul saudara dengan seluruh bangsa yang ada di tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus dikembangkan lagi, ini yang harus diajarkan, bahwa seluruh manusia yang hidup dalam kesejarahan bersama
ribuan tahun yang silam di atas tanah Nusantara ini semuanya adalah saudara, semuanya satu nasib, satu penanggungan, satu wilayah, satu kesejarahan, dan terakhir satu kerohanian sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ketahanan nasional. Prinsipnya yang terakhir adalah bahwa bangsa Indonesia ini satu kerohanian, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip-prinsip geostrategis bangsa Indonesia, yaitu ketahanan nasional. Bagaimana ketahanan nasional ini selalu dipupuk untuk diajarkan sebagai wawasan Nusantara. Tidak boleh kita merasa sebagai bangsa Indonesia inferior terhadap bangsa-bangsa lain. Kita memiliki kesejarahan yang begitu luhur, kita bisa membuat Borobudur. Masa lalu orang tidak ada material, tidak ada material Cina, tetapi kita sudah bisa bikin Borobudur, kita sudah bisa bikin Prambanan, kita sudah bisa bikin Roro Jonggrang, peradaban Gunung Padang di Jawa Barat, Goa Sarage, dan lain sebagainya. Ini adalah peninggalan budaya dari setiap di atasnya. Dahulukan kiai-kiai Astana Japura daripada orang-orang yang tidak kita kenal, Sejen Raine, Sejen Cungure.